Legenda Australia realistis hadapi kekuatan baru skuad Garuda era Patrick Clifford. Negara yang andalkan pemain naturalisasi selain timnas Indonesia. Justin Hubner cemerlang jelang gabung skuad Garuda. Reaksi menyedihkan Egy Maulana Fikri usai batal bela tim Merah Putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Justin Hubner cemerlang jelang gabung skuad Garuda. Bek timnas Indonesia Justin Hubner bermain penuh saat Wolverhampton Wanderers U21 menang atas Reading U21 dalam pertandingan Premier League 2 2024-2025. Bermain sebagai starter, Hubner jadi bek tengah yang menjadi pemimpin di lini pertahanan Wolves U21 yang menggunakan 3 bek. Pertandingan Wolves versus Reading yang berlangsung di Stadion Sir Jack Hayward Training Ground berlangsung alot. Laga babak pertama berakhir imbang 0-0. Pada babak kedua, Wolves selaku tuan rumah berhasil unggul pada menit ke-59 melalui gol yang dicetak Tom Edozie. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan tercipta dan Justin Hubner tampil penuh dalam pertandingan ini. Penampilan solid preman timnas tersebut berhasil membantu Wolves tidak kebobolan. Penampilan cemerlang Justin Hubner bersama Wolves U21 diharapkan bisa menjadi sinyal positif bagi dirinya untuk dilirik pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford agar bisa dimainkan saat Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan 25 Maret mendatang. Pasalnya, saat melawan Australia pada 20 Maret nanti, Justin Hubner tidak bisa main karena hukuman kartu merah yang didapat saat melawan Arab Saudi. Kendati demikian, mantan bek Belanda U21 tersebut akan bergegas untuk gabung skuad Garuda dan menjalani persiapan di Australia. Reaksi menyedihkan Egy Maulana Fikri usai batal bela tim Merah Putih. Winger Dewa United Egy Maulana Fikri tampaknya menjadi salah satu pemain yang paling menyesal lantaran gagal membela timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, nama Egy mendapatkan panggilan dari Patrick Clifford lantaran telah dipantau langsung. Wajar saja pemain yang berjuluk Messi Indonesia tersebut punya catatan impresif bersama Dewa United. Sejauh musim ini, Egy juga sudah mencetak 11 gol serta 4 assist dan menjadi pemain lokal tersubur di BRI Liga 1 Indonesia. Sayangnya, Egy justru mengalami cedera jelang menghadapi Australia dan Bahrain. Dengan terpaksa, Patrick Clifford akhirnya mencoret winger berusia 24 tahun dari tim Merah Putih. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Egy menyampaikan ekspresinya sekaligus menggantungkan harapan kepada timnas Indonesia agar meraih hasil terbaik lawan Australia dan Bahrain. Tidak beruntung, meski begitu saya tetap mendukung dari jauh. Semoga sukses tim Garuda, tulis Egy. Sontak, unggahan Egy mendapat simpati dari rekan-rekan setimnya. Terlihat ada Witan Sulaiman, Justin Hubner, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun memberikan dukungan kepada pemain Dewa United itu. Selain bentuk dukungan, kompatriot Egy di tim Merah Putih juga melempar candaan. Marcelino memanggil Egy dengan sebutan Messi. Kemudian Ragnar mengingatkan Egy untuk bermain video game di waktu yang akan datang. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa para punggawa Garuda memiliki kedekatan untuk saling menguatkan. Negara yang andalkan pemain naturalisasi selain timnas Indonesia. Satu, Cina. Timnas Cina sudah gencar melakukan naturalisasi pemain bahkan sejak 2019. Menariknya, para pemain naturalisasi Cina ini juga ikut punya nama khas negeri tirai bambu. Mereka diantaranya adalah Fernando Henrique da Conceição yang berubah nama menjadi Fernando baru. Kemudian ada Thiago Carlos Browning yang berubah nama jadi Jiang Guangtai. Lalu Alan yang nama awalnya adalah Alan Douglas Borges de Carvalho. Terbaru, Federasi Sepak Bola Cina kabarnya akan menambah pemain naturalisasi guna bersaing dengan timnas Indonesia yang sama-sama bertekad lolos Piala Dunia.
2. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab bahkan belum lama ini dikabarkan menaturalisasi 5 pemain. Para pemain itu pun sudah tersedia untuk pertandingan Maret 2025. Kelima pemain itu adalah Lucas Pimenta, Jonathan Santos, Keiko Lucas, Luan Pereira, dan Alaidin Zauhir. Mereka dinaturalisasi bukan karena memiliki darah UEA, melainkan kelima pemain itu sudah 5 tahun tinggal di Uni Emirat Arab. 3. Bahrain. Faktanya, Bahrain juga andalkan pemain naturalisasi dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk kala melawan timnas Indonesia. Kala itu, laga yang digelar di Bahrain tersebut diwarnai 3 pemain naturalisasi yang berasal dari Nigeria dan Maroko. Ketiga pemain tersebut adalah Amine Benadi, Vincent Emmanuel, dan Moses ATD. Hal tersebut seolah membuat Bahrain menjilat ludah sendiri. Pasalnya, pelatih Bahrain Dragan Talajik baru saja menyindir skuad Garuda yang kedatangan pemain keturunan baru. Dan fakta itu sekaligus menampar rival skuad Garuda lantaran para pemain yang membela tim merah putih masih memiliki darah Indonesia. Legenda Australia realistis hadapi kekuatan baru skuad Garuda era Patrick Clifford. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, timnas Indonesia kini menjelma menjadi tim yang diwaspadai oleh tim sekaliber langganan Piala Dunia seperti Australia. Hal itu terbukti ketika legenda Australia R.C. Thompson mengatakan lawan timnas Indonesia akan berat untuk disekeras. Dikutip dari YouTube Alik, Thompson mengaku takjub dengan kualitas skuad Garuda. Thompson bahkan tidak mengira bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu juga yang membuatnya menilai bahwa tim merah putih lebih baik ketimbang Cina. Saya mengira Cina akan mempersulit, tapi ternyata mereka tidak cukup baik di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia justru sebaliknya membuat kejutan. Ucap R.C. Thompson dikutip dari YouTube Alik. Maka dari itu, Thompson cuma realistis memprediksi hasil Australia versus timnas Indonesia. Terlebih, tim berjuluk The Socceroos tidak bisa menurunkan pemain terbaiknya karena badai cedera. Sebagai informasi, R.C. Thompson merupakan striker legendaris Australia. Selama aktif menjadi pesepak bola, ia memiliki 54 caps bersama The Socceroos dengan torehan 28 gol. Dalam karirnya, ia pernah bermain untuk Mark Stallions, Lille CSKA, Melbourne, PSV Eindhoven, Heidelberg United, Murai United, dan Racing Murcia. Dengan pengalamannya tersebut, tentu penilaian Thompson tentang skuad Garuda bukan lagi candaan. Terlebih, timnas Indonesia era Patrick Clifford memiliki warna baru dari segi pemain dan staf pelatih yang memiliki jam terbang di Eropa.